Gerakan Pemuda Ka'bah Al-Quds Purworejo Kebumen Jawa Tengah menyikapi dukungan P3 atas kader PDIP Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, kami GPK Al-Quds sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo Jawa Tengah khususnya bersikap pihaknya menolak dan menentang keputusan P3. Alasannya karena bertentangan dengan prinsip P3, yakni Partai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang bertekad untuk terus meneruskan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri P3. Sosok Ganjar Pranowo ini menurut kami rekam jejaknya ini bukan seorang pemimpin yang sesuai dengan landasan PPP, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling penting. Iya. Salah satu landasan dari Partai Persatuan Pembangunan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Merintahkan yang ma'ruf, yang benar, yang baik, yang hak, dan mencegah yang mungkar, yang batil, yang buruk. Misalnya secara vulgar, beliau itu ketika di salah satu podcast artis Indonesia itu kan dengan bangga suka dengan video porno, suka menonton video porno. Pernyataan seperti ini kan yang keluar dari seorang pemimpin, perkara yang mungkar yang dibanggakan. Iya. Yang seharusnya malu, seharusnya ditutupi, tapi malah dipamerkan dan dibanggakan. Ini dari segi perilaku seperti ini sudah tidak cocok sekali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah amar mungkar nahi ma'ruf. Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan P3 terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga menonton video porno tanpa malu. Ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat, terutama para petani dan terindikasi terlibat korupsi EKTP. Forum Kiai, Ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Persatuan Pembangunan. Sebagaimana diketahui, pada akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah jauh melenceng dari khitoh partai yang berdasarkan 5 khidmat partai dan 6 prinsip perjuangan partai, sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat partai yang didirikan oleh kiai dan ulama. Disebutkan bahwa P3 saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya P3. Istilah Jawanya tega larane ora tego patine. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut, bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pembawa misi umat Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara sekuler atau komunis. Para elit partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini tidak peduli dengan aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan Islam yang ditolimi oleh penguasa. Bukan hanya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, mantan DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Najwa Mumtazah Robbani, merasa prihatin dengan kondisi yang dialami partai berlambang Ka'bah tersebut. Lantaran P3 di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius, yaitu pencopotan habaib dan ulama, dengan alasan pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024. Perombakan kepengurusan DPW P3 DKI menjelang 1 tahun pemilu 2024 sangat masif dilakukan. Artinya bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapatkan tempat bagi segelintir orang yang culas. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum. Begitu saja. Dan sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya.
Ada kekhawatiran tuntutan gambar Ka'bah diganti foto artis porno Jepang Miyabi setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khawatir akan ada tuntutan umat Islam mengganti lambang Ka'bah dengan gambar artis Jepang bernama Miyabi. Khozinuddin heran P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, padahal Gubernur Jawa Tengah itu menyukai film porno. Bagaimana mungkin partai yang konsen dengan amar ma'ruf nahi mungkar mendukung Ganjar Pranowo yang secara terbuka gemar menonton video porno? Belum lagi dengan nada tanpa salah. Ganjar justru mempertanyakan di mana letak kesalahannya yang gemar menonton video porno. Kata Khozinuddin, Ganjar merasa tidak bersalah ketika mengaku menyukai film porno. Bahkan, Ganjar bukan nabi, tidak maksum, bisa keliru atau khilaf, bermaksiat menonton video porno, itu wajar saja. Tapi bagaimana mungkin Ganjar tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan aibnya, bahkan mengumbar aib tersebut dengan nada kebanggaan. Menurut Khozin, P3 partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama terdahulu telah berubah menjadi partai G-Leaders yang hanya punya level sebagai relawan yang tidak lagi terikat dengan visi misi. P3 Iranau telah kehilangan akar perjuangan syariat Islam dan nyaris tidak ada bedanya dengan partai sekuler pada umumnya, kecuali hanya berbeda pada simbol dan jargonnya. Dulu saat Ketua Umum P3 Zan Farid Kesleolida dalam wawancara televisi nasional menyampaikan ungkapan amar ma'ruf nahi mangkur. P3 ini partai yang berlandaskan Islam. Kita ini menggunakan slogan nahi mangkur, Ada yang salah dengan P3. Ada pembelokan perjuangan politik P3 dari visi misi idealisme untuk izzatul Islam wal muslimin menjadi pragmatis untuk tujuan materi. Maka dari itu, dengan segala hormat, P3 DKI Jakarta berketetapan memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD sebagai tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta yang telah berhasil merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi sebuah tanggung jawab, dan alhamdulillah di Jakarta ikhtiar itu kita lakukan sama-sama. Kita membangun dengan harapan bisa menjadikan bangunan apapun yang dibuat menumbuhkan perasaan persatuan. Ya Bapak semuanya, kalau kita lihat bikin transportasi umum supaya apa? Ada perasaan bersatu. Kenapa perasaan bersatu? Karena kalau di kendaraan umum siapa saja duduknya sama rendah, berdirinya sama, tidak ada business class, tidak ada economy class, semuanya sama. Di Jakarta dibangun 241 km trotoar. Untuk apa? Kita merasakan kesetaraan. Semua program dari mulai bantuan sosial sampai program pendidikan, pesannya adalah kesetaraan untuk bisa menghadirkan persatuan. Pak, apakah ini isyarat dari P3 akan mendukung Bapak di 2024? Saat ini saya masih menuntaskan semua program di Jakarta, semua janji di Jakarta tuntas. Sesudah itu selesai, baru pikirkan fase berikutnya. Ya, oke, makasih teman-teman. Pilkada DKI 2017 masih menyisakan luka bagi sebagian umat Islam, khususnya di Jakarta. Kontestasi pemilihan orang nomor 1 di ibu kota saat itu memang banyak menyedot perhatian publik. Selain karena eskalasinya yang tinggi, ada faktor petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama. Semua dipertaruhkan untuk bisa memenangkan pasangan yang diusung, terutama bagi partai pendukung. Kebetulan P3 menjadi salah satu partai Islam yang menyatakan mendukung pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, meskipun keputusan itu ditolak keras oleh P3 Gerbong Haji Lulung. Hal tersebut tidak membuat umat bergeming, terutama bagi basis massa P3 yang sudah kadung kecewa dan marah terhadap sikap politik P3 saat itu. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada
Ahok Jarot. Tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimyati. Dimyati itu teman baik saya di Balik. Dari dulu Dimyati secara pribadi sudah bilang, pokoknya saudara, my brother, pokoknya orang Banten pasti gue bantu dukung lo deh. Karena dia kan memang lama Bupati Pandeglang. Jadi saya hubungan baik kok, sama kayak Jarot, wali kota. Si Dimyati kan Bupati di Pandeglang 10 tahun. Terus dia jadi anggota DPR RI, Badan Legislasi bareng saya. Kita hubungannya baik. Menyatakan kembali akan tetap bersama-sama dengan Ahok Jarot, mendukung beliau sampai beliau menjadi gubernur. Partai Ka'bah dianggap blunder dan melakukan kesalahan fatal. Karena sikap politik yang blunder itu, suara P3 di DPRD DKI Jakarta pun rontok. Dari yang sebelumnya 10 kursi, kemudian tinggal menyisakan 1 kursi saja. P3 mengakui insiden di Pilkada 2017 telah banyak menimbulkan kemarahan kader dan konstituen di akar rumput. Dalam beberapa waktu kebelakang, P3 menghadapi krisis elektoral. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena P3 telah meninggalkan ulama dan habaib. Bahkan, keputusannya dianggap berseberangan dengan arahan ulama. Untuk hal tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, P3 dengan hati yang tulus meminta maaf dan ampunan kepada para ulama, habaib, dan seluruh umat Islam di wilayah DKI Jakarta. P3 menegaskan komitmennya untuk kembali menjadi benteng politik umat Islam, yaitu menjadikan